Selamat sore Pak Sony, kami berkelompok akan membahas mengenai relevansi biaya dalam aktivitas perusahaan jangka pendek dan jangka panjang. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alivia, Febra, Putra, dan Patrick. Next. Yang pertama, relevansi biaya. Relevansi biaya adalah konsep penting dalam aktivitas perusahaan yang membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Biaya dalam aktivitas perusahaan dapat dilihat dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang, serta dalam konteks peluang pokok, laba, dan kurva biaya. Next. Kemudian, menurut Philip Kotler, seorang pakar pemasaran terkenal, biaya memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks keputusan bisnis. Ia berpendapat bahwa pengelolaan biaya yang efektif membantu perusahaan mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mencapai keunggulan kompetitif. Next. Menurut Peter Drucker, seorang ahli manajemen terkemuka, menekankan pentingnya pemahaman yang jelas tentang biaya dalam pengambilan keputusan manajerial. Ia berpendapat bahwa manajer yang efektif harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya yang terkait dengan berbagai aktivitas perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja. Next. Slide selanjutnya yaitu menurut Michael Porter, seorang ahli strategi bisnis terkenal, menggarisbawahi pentingnya analisis biaya dalam mencapai keunggulan kompetitif. Next. Michael Porter memperkenalkan konsep dari biaya relatif yang dimana melibatkan adanya bandingan antara biaya perusahaan dengan biaya pesaing dalam industri yang sama, yaitu next. Ada relevansi biaya dalam aktivitas perusahaan, ada jangka pendek versus jangka panjang, kemudian biaya peluang pokok, kemudian laba, kemudian kurva biaya, kemudian variable cost, kemudian biaya tetap, kemudian incremental cost, kemudian ada sunk cost. Next. Selanjutnya ada relevansi biaya dalam aktivitas perusahaan. Biaya memiliki peran krusial dalam aktivitas perusahaan karena mempengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan operasional. Kemudian pengelolaan biaya yang efektif dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan keuntungan, dan mempertahankan daya saing di pasar. Next. Kemudian jangka pendek versus jangka panjang. Jangka pendek merujuk pada periode waktu yang relatif singkat di mana perusahaan harus mengambil keputusan sehubungan dengan pengeluaran biaya dalam operasional harian. Pada periode jangka pendek, perusahaan biasanya fokus pada pengendalian biaya yang terjadi secara langsung dalam produksi barang atau penyediaan layanan. Next. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam jangka pendek, yaitu yang pertama biaya bahan baku. Yakni biaya bahan baku yaitu biaya yang terkait dengan bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam produksi. Misalnya dalam produksi pabrik roti adalah tepung. Terus yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang terkait dengan upah dan gaji langsung yang dikeluarkan untuk pekerja yang terlibat dalam produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang terkait dengan pengeluaran non bahan dan non tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan pabrik atau fasilitas produksi. Biaya pemasaran dan distribusi biaya yang terkait dengan upaya pemasaran dan distribusi produk dari pelanggan. Next. Untuk slide selanjutnya yakni jangka panjang. Jangka panjang ini mencakup periode waktu yang lebih lama di mana perusahaan harus membuat keputusan strategis yang mempengaruhi struktur biaya perusahaan secara keseluruhan. Dalam jangka panjang ini perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perancangan strategis, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan efisiensi jangka panjang. Next. Untuk slide selanjutnya yaitu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang, yaitu yang pertama investasi dan teknologi. Investasi dan teknologi ini
yaitu keputusan untuk mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi, seperti mengganti tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang kedua, perancangan tenaga kerja, yaitu keputusan terkait dengan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, pelatihan karyawan, dan manajemen talenta. Dan yang ketiga, perusahaan perluasan atau diversifikasi bisnis, yakni keputusan untuk memperluas operasi bisnis atau memasuki pasar baru untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Dan yang keempat, analisis rantai nilai, yaitu evaluasi biaya dalam semua tahapan rantai nilai perusahaan untuk mengidentifikasi potensi penghematan biaya dan peningkatan efisiensi. Next. Selanjutnya ada biaya peluang pokok. Biaya peluang pokok ini itu terkait dengan, bisa di next. Nah, biaya peluang pokok ini termasuk dalam cost of goods sold atau COGS, adalah biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Next. Nah, biaya peluang pokok ini tuh mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi yang terkait dengan pengadaan, pembuatan, dan pengiriman produk. Bisa di next. Selanjutnya yaitu penggunaan biaya peluang pokok dalam pengambilan keputusan, yaitu tentang biaya peluang pokok digunakan untuk mengevaluasi alternatif dan mempertimbangkan nilai kesempatan yang hilang. Dan dalam konteks relevansi biaya peluang pokok ini tuh membantu dalam pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai alternatif dan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dari pilihan yang diambil. Dan dalam mengalokasikan konsekuensi ekonomi dari pilihan tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan biaya peluang pokok untuk memastikan bahwa mereka memilih opsi terbaik yang memberikan nilai tertinggi bagi perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Next. Oke, selanjutnya ada laba, bisa di next. Jadi laba adalah selisih antara pendapatan total dan biaya total yang diperoleh suatu perusahaan dari aktivitas bisnisnya. Next. Analisis laba ini dapat membantu perusahaan memahami kinerja finansialnya dan mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi atau pendapatan dapat ditingkatkan. Next. Faktor dalam analisis laba, terkait laba ada 5, yaitu yang pertama biaya variabel. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang berubah sejalan dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Biaya ini memiliki relevansi langsung terhadap laba perusahaan karena semakin tinggi volume produksi atau penjualan, maka semakin tinggi pula biaya variabel yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang biaya variabel ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Yang kedua ada biaya tetap. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume produksi atau penjualan, dan relevansi biaya tetap ini terletak pada bagaimana biaya ini mempengaruhi tingkat laba. Ketika volume produksi atau penjualan meningkat, biaya tetap per unit akan berkurang sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan laba perusahaan. Yang ketiga ada biaya penentu laba, yaitu adalah biaya yang memiliki dampak signifikan pada tingkat laba perusahaan. Jadi biaya ini mungkin berbeda untuk setiap industri atau perusahaannya, dan dapat mengidentifikasi biaya penentu laba dan memahami relevansinya membantu manajemen dalam pengendalian biaya dan pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada laba. Yang keempat ada analisis break even, yaitu analisis yang melibatkan identifikasi titik impas, yaitu tingkat penjualan atau volume produksi di mana pendapatan sama dengan biaya total. Jadi analisis ini penting dalam menentukan tingkat laba atau volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas atau mencapai laba yang diinginkan. Dan dalam analisis ini perlu mempertimbangkan biaya variabel, biaya tetap, dan struktur biaya secara keseluruhan untuk mengidentifikasi titik impas dan mencapai tujuan laba. Dan yang kelima, yang terakhir ada pengendalian biaya. Jadi relevansi biaya dalam analisis laba juga mencakup pengendalian biaya secara efektif
Dalam mencapai tingkat laba yang diinginkan, perusahaan perlu memantau biaya dengan cermat, mengidentifikasi peluang penghematan, dan mengambil tindakan untuk mengendalikan biaya yang tidak perlu atau berlebihan. Next. Selanjutnya ada kurva biaya. Next. Jadi kurva biaya ini mencerminkan hubungan antara volume produksi dengan biaya yang terkait. Dan kurva biaya ini umumnya memiliki 3 komponen utama, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Next. Analisis kurva biaya ini membantu perusahaan mengidentifikasi titik impas atau break-even point, di mana pendapatan sama dengan biaya total, serta memahami dampak perubahan volume produksi terhadap biaya. Next. Terdapat 2 jenis kurva biaya relevan yang umum digunakan. Yang pertama, kurva biaya tetap relevan. Jadi kurva ini menunjukkan biaya variabel yang relevan terhadap tingkat output atau aktivitas bisnis. Biaya variabel relevan adalah biaya yang perubahannya sejalan dengan perubahan tingkat produksi atau aktivitas bisnis. Pada kurva ini, biaya variabel ditampilkan sebagai kurva yang naik secara linear. Semakin tinggi produksi atau aktivitas bisnis, maka semakin tinggi pula biaya variabel yang diperlukan. Selanjutnya adalah kurva biaya tetap relevan. Jadi kurva ini menggambarkan biaya tetap yang relevan terhadap tingkat output atau aktivitas bisnis. Biaya tetap relevan adalah biaya yang tidak berubah ketika tingkat produksi atau aktivitas berubah. Pada kurva ini, biaya tetap ditampilkan sebagai garis horizontal sejajar dengan sumbu biaya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tetap itu konstan tanpa memperhatikan tingkat produksi. X. Selanjutnya ada variable cost. Next. Variable cost, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Biaya variabel sifatnya berubah-ubah atau bervariasi sesuai kondisi perusahaan tersebut. Next. Ciri-ciri variable cost. Yang pertama ada perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meski volume berubah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan pada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Yang keempat, dapat dikendalikan oleh seseorang kepada departemen tertentu. Next, jenis variable cost. Berdasarkan tujuan dan perencanaannya, variable cost dibagi menjadi 2, yaitu engineered variable cost dan discretionary variable cost. Next, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan. Ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, ada biaya administrasi umum. Next, biaya tetap. Biaya tetap merupakan jenis biaya yang tidak mengalami perubahan atau bersifat statis, jadi pancet. Lalu biaya tetap tidak akan berubah meskipun menjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Next, jenis-jenis biaya tetap. Yang pertama ada committed fixed cost, atau juga yang bisa disebut dengan biaya tetap yang telah ditentukan, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Yang kedua ada discretionary fixed cost, atau yang biasa disebut dengan biaya tetap kebijakan, adalah biaya yang dikeluarkan tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Next, incremental cost. Incremental cost merupakan jumlah biaya yang diperlukan untuk menambah produksi suatu barang. Banyak orang yang masih bingung untuk membedakan antara variable cost dan incremental cost. Sederhananya, variable cost merupakan biaya yang dihitung dari total unit yang diproduksi, sedangkan incremental cost adalah cost tambahan yang dibutuhkan untuk menambah produksi barang. Dengan kata lain, incremental cost
merupakan tambahan biaya akibat dari peningkatan produksi. Next, sunk cost. Secara bahasa, pengertian sunk cost adalah biaya dengan potensi kecil atau bahkan tidak berpotensi sama sekali menghasilkan keuntungan di masa depan. Sementara itu, di dunia bisnis, pengertian sunk cost adalah biaya yang terlanjur dikeluarkan perusahaan dan tidak mungkin didapatkan lagi, baik menghasilkan keuntungan ataupun tidak. Contoh dari sunk cost, pembelian tiket konser. Anda membeli tiket konser dengan harga 100, tetapi kemudian mengalami halangan dan tidak dapat menghadiri konser. Biaya pembelian tiket tersebut menjadi sunk cost karena Anda tidak dapat mengembalikan uangnya. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Sebuah perusahaan menghabiskan 500.000 untuk mengembangkan perangkat lunak baru. Namun, ketika perangkat lunak hampir selesai, mereka menyadari bahwa ada perubahan kebutuhan pasar dan perangkat lunak tersebut tidak lagi relevan. Biaya pengembangan yang telah dikeluarkan menjadi sunk cost karena tidak dapat dikembalikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.